Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Fet di The Fetek. Jadi pada video kali ini saya akan kasih alasan ya mengapa saya ganti dari Google Pixel 4 ke iPhone 12. Jadi ada 3 alasan ya kenapa saya ganti ke iPhone 12 ini. Jadi yang pertama itu kita bahas Pixel ya. Kenapa saya ganti dari Pixel? Yang pertama itu dari baterainya di Pixel 4 itu bener-bener kacau sih kalau menurut saya. Jadi dengan prosesor Snapdragon 855 dan refresh rate layarnya itu sudah 90 Hz ya. Jadi bukan 60 Hz lagi. Jadi mungkin itu alasannya kenapa baterai Pixel 4 jadi boros banget. SOT yang saya dapatin juga cuman 3 jam. Dan yang kedua itu HP-nya panas banget loh, serius. Padahal saya nggak buat main game tapi HP-nya panas. Tapi panasnya ya nggak terlalu panas juga sih, masih dalam batas kewajaran ya. Dan yang ketiga itu layarnya menurut saya kekecilan buat saya. Jadi dengan layar 5,8 apa 5,6 itu buat ngedit video itu bagi saya masih kekecilan ya. Dan akhirnya saya jatuh hati sama iPhone 12 ini karena 3 alasan. Jadi yang pertama itu dulu ya, dari desainnya. Desainnya ini cakep sih, elegan. Jadi kalau di iPhone 11 itu desainnya membulat ya, pada sisi-sisinya ini kan membulat ya. Nah di iPhone 12 ini desainnya sudah mengotak. Jadi elegan banget sih ini, serius. Saya suka banget desain yang seperti ini, HP yang mengotak-ngotak. Karena dari awal pakai HP pun emang sukanya yang kotak-kotak gitu, seperti Sony pada zamannya saya sudah pakai itu Sony. Nah yang kedua layarnya, biarpun layarnya masih 60 Hz tapi nggak tahu kalau di iPhone itu bener-bener smooth banget gitu, smooth rasanya. Jadi mau Android ada yang 120 Hz, 144 Hz gitu, tapi beda aja gitu. Layar 60 Hz di iPhone tuh bener-bener smooth gitu. Jadi kita seakan-akan lupa gitu kalau ada HP yang pakai refresh rate layar 90 Hz atau 120 Hz gitu. Nah, yang ketiga ya, dari segi kameranya. Ini kameranya bener-bener mantap sih. Hasilnya ya nggak jauh-jauh amat dari Pixel 4. Pixel 4 juga itu kameranya bagus banget. Jadi nggak ada yang saya komplain dari segi kamera ya untuk Pixel. Dan untuk videonya pun di Pixel sih sudah bagus. Cuman sayangnya di Google Pixel 4 itu masih belum support 4K 60 fps ya. Nah, kalau di iPhone ini kan udah support 4K 60 fps baik kamera belakang maupun kamera depannya. Nah, untuk hasil videonya sendiri ini benar-benar luar biasa sekali sih HP ini. Jadi banyak reviewer di YouTube ya yang kasih nilai positif sama video iPhone dari zamannya iPhone 7 mungkin ya. Itu videonya bener-bener bagus, smooth gitu. Jarang banget patah-patah gitu. Kan kalau di Android semakin bertambahnya umurnya Android itu, jadi semakin berkurangnya kualitas video ya. Tapi di iPhone ini nggak begitu jadi semakin tahun tuh ya bukannya semakin jelek, hasilnya stabil gitu. Ya bagus sih enggak gitu, tapi stabil gitu. Sesuai semua harga yang harga yang ada, itu kualitas videonya nggak bisa dibohongin sih. Jadi ada harga ada kualitas itu ya emang bener nyata gitu, fakta gitu. Nah untuk prosesornya sendiri dia pakai A14 Bionic yang 5 nanometer yang sudah support 5G ya, tapi sayangnya di Indonesia itu belum support 5G. Jadi entah mau sampai kapan lah kita bisa merasakan jaringan 5G di Indonesia ya. Kalau di Taiwan ini katanya 2022 itu udah ada 5G-nya nanti. Dan
kita tunggu saja lah seperti apa jika jaringan 5G-nya sudah ada ya. Nah, untuk kualitas baterainya, ini iPhone 12 ini kapasitasnya cuma 2815 mAh, tapi anehnya 2815 mAh itu SOT yang didapatkan 9 jam loh. Itu tanpa game ya, saya pakai buat scroll Instagram, Facebook, buka YouTube, musikan. Ini HP bener-bener awet loh baterainya. Saya jadi berpikir kenapa Pixel yang sama-sama baterainya 2800 tapi kok nggak bisa seawet ini ya. Minimal SOT-nya nyampe 6 jam lah, itu saya nggak komplain sih. Tapi dengan SOT hanya mencapai 3 jam tanpa game itu kan bener-bener parah gitu. Jadi kita kemana-mana tuh selalu pakai power bank gitu, kemana-mana pun kita main, kita kerja itu harus bawa power bank saya. Nah, untuk iPhone 12 ini saya jadi lupa power bank gitu, karena ini serius bener awet sih. Saya puas banget memakai HP ini. Jadi oh iya, untuk layarnya sendiri ada peningkatan ya. Yang tadinya di iPhone 11 itu super IPS lah bahasa ininya lah, bahasa Androidnya. Nah, di iPhone 12 ini sudah OLED ya, jadi udah Full HD ya. Itulah upgrade yang sangat saya butuhkan. Jadi semakin kita berlama-lama di depan HP ini, jadi di mata itu nggak pegel gitu ya. Mungkin itu aja ya impresi saya tentang daily driver saya yang baru ini. Oh ya, satu lagi, jadi setiap saya buat konten pun saya selalu pakai HP ini ya. Jadi saya belum pakai kamera mirrorless atau DSLR ya, saya hanya memakai satu buah iPhone ini saja, dan itu hasilnya saya benar-benar puas gitu. Ya mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin ada kurang atau lebihnya bisa drop komen di bawah. Jadi saya sudahi dulu ya video ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.